bukti apa yang membuat Polda Jawa Barat penyidik yakin bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang itu memang Peggy Setiawan yang melakukan tindak kejahatan? Tadi Bapak sempat menyebut bahwa memang ada berdasarkan bukti penyelidikan. Nah, mohon disebutkan Pak, apa buktinya? Yang pertama kaitannya dengan pernyataan itu adalah pernyataan dari 7 terpidana. 7 terpidana itu ketika karena satu orang sendiri tidak boleh 7 orangnya jadi satu. Jadi setiap terpidana mengajukan pribadi dengan surat pernyataan yang ditandatangani dengan tadi statement yang saya bacakan tadi, itu 7-7 yang menyatakan dia mengakui bahwa telah berbuat salah dan menyesali akibat perbuatannya. Nah, silahkan teman-teman menjabarkan sendiri dengan adanya apa yang sudah dilakukan oleh 7 terpidana tadi. Jadi kita tidak usah berandai-andai, kita tidak usah menyampaikan berdasarkan persepsi siapa, persepsi orang atau bagaimana, tetapi ini adalah pernyataan pribadi yang didatangkan oleh mereka semua. Dan ini saya ambil atau saya dapatkan dari hasil putusan Presiden. Dari gerasi tersebut dilampirkan ada persyaratan-persyaratannya yang kita mendapatkan. Ini juga menjadi salah satu bukti dari penyidik untuk bisa mendapatkan informasi secara utuh, bukan katanya, tetapi ini loh faktanya. Kemudian untuk bukti-bukti lainnya sebenarnya ingin sekali saya sampaikan bahwa bukan hanya penyidik tidak hanya mengejar pengakuan, tetapi penyidik juga melengkapi dengan informasi ataupun fakta-fakta ataupun alat bukti lainnya, sehingga tadi saya sampaikan kita melibatkan ada ahli forensik maupun ahli IT yang mengangkat dokumen-dokumen ataupun yang lainnya untuk menjadi alat bukti yang menguatkan bahwa pelaku Peggy adalah bagian dari pelaku yang melakukan pembunuhan sadis terhadap Ananda Eki maupun Ananda Vina. Sekali lagi bahwa kita perlu berempati kepada korban dan kita buktikan kepada masyarakat untuk kita kawal sama-sama, jangan sampai kasus ini menyimpang dari arahnya ataupun tersangka-tersangkanya menjadi lepas gara-gara ada oknum-oknum tertentu yang mau membela ataupun mau mengkondisikan sehingga kasus ini tidak menjadi terang-benderang. Keterbukaan kepolisian ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak korban terhadap supaya bisa segera diajukan dan dinilai oleh pengadilan, dinilai oleh hakim, seperti halnya yang sudah dilaksanakan oleh ke-7 tersangka lainnya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya sangat berterima kasih atas masukan dan saran tadi untuk bisa membuka alat bukti lainnya. Tetapi ada konsumsi penyidikan yang tidak semuanya bisa kami sampaikan. Tetapi kami sampaikan tadi, contohnya misalnya, kalau untuk masalah siapa yang mengajukan pernyataan tersebut dan siapa saja diajukan oleh ke-7-7-nya, dibuat pernyataan oleh mereka. Kalau masalah kenapa kok Peggy itu yang menjadi tersangka, bukan Peggy itu, ya memang itu pelakunya. Kenapa Peggy itu yang menjadi pelakunya? Karena awalnya misalnya sebagai tanda awal, kalau memang tidak ada masalah, kenapa Peggy ketika dikenalkan ke ibu kos yang di Bandung dengan nama Robi, buat apa? Logikanya aja, kenapa mengenal anaknya dengan nama yang lain? Nah, itu juga nanti kelanjutannya ada di penyidikan dan nanti akan menjadi konsumsi di pengadilan. Oke. Pertanyaan kedua belum dijawab Pak, soal Peggy Setiawan yang apakah sudah mengaku juga atau masih tetap mengaku tidak bersalah? Iya. Dari tadi aturan hukum dan undang-undang mengizinkan tersangka untuk tidak ngomong, nggak ngaku, ataupun dia diam, itu boleh. Maka dari itu tadi yang menyampaikan tadi adalah yang 7 terpidana. Untuk yang lainnya, apabila dia tidak mengaku, itu menjadi kewajiban penyidik untuk membuktikannya. Tapi sebagai gambarannya tadi, prosesnya sudah dilaksanakan dengan teliti,
dengan hati-hati untuk bisa mengungkap kasus ini dengan terang benderang. Awalnya dari informasi dengan berubah nama, kemudian baru setelah terbukti, setelah rame, baru diakui itu anak saya, kemudian ada foto di rumahnya dengan lain sebagainya. Itu menjadi alat bukti yang sudah kita kumpulkan, dan mudah-mudahan mohon doa restu sama Tuhan sekalian untuk kita bisa bertanggungjawabkan baik di dunia ini maupun di akhirat. Oke, monggo. Silakan. Pak Kadis izin Bahtiar dari Merdeka.com ingin bertanya Pak, dengan dilimpahkannya berkas Peggy ini besok, nah ini balik lagi ke yang 2 buronan itu, apakah artinya sudah dinyatakan dianulir Pak? Yang 2 buronan Andi dan Dani itu Pak, hanya menyisakan Peggy dalam kasus ini sebagai otak pelaku. Itu yang pertama. Dan yang keduanya terkait dengan ini kan yang bikin bias itu kan banyaknya keterangan-keterangan seperti dari yang tersangka itu yang bilang nggak kenal Peggy dan lain sebagainya. Apakah mereka ini akan kembali diproses terkait keterangan palsu atau tidak? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beredar juga di media sosial itu banyak pertanyaan terkait dengan peran dari ayah Eki, itu Rudiana. Nah, apakah dari Propam baik dari Polda Jabar atau dari Mabes Polri sudah meriksa yang bersangkutan, dan mungkin apa hasilnya gitu? Apakah ada pelanggaran dalam proses penyelidikan di 2016-nya atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan masalah DPO. Kami pada waktu yang lalu telah menyampaikan kepada teman sekalian bahwa DPO sangat terbuka luas apabila memang ada informasi, ada alat bukti yang menguatkan kepada orang-orang yang disebutkan dalam DPO sesuai dengan ketetapan pengadilan. Dan polisi tadi sudah membuka hotline seluas-luasnya apabila memang ada yang bisa menguatkan tersebut. Karena dari hasil berita acara yang didalami lebih lanjut kepada para pelaku, mereka tidak menyatakan tentang yang 2 hal tadi, 2 DPO tadi. Nah, kalau dari DPO tadi atau dari para terpidana atau para pelaku yang lainnya tidak menyampaikan ataupun tidak menyebutkan secara khusus 2 hal ketika didalami, tidak ada alat bukti yang bisa menguatkan ke sana. Tapi waktu yang lalu sudah kami sampaikan, apabila ada alat bukti yang bisa menguatkan nama-nama yang dari DPO tadi, polisi sangat berterima kasih untuk bisa kita ungkap sama-sama menjadi terang. Namun kalau memang orangnya tidak ada atau orangnya fiktif misalnya, tentu saja itu juga akan kita berikan kepastian. Itu sebagai jawaban yang pertama. Yang kedua, masalah keterangan dari Ananda Sakatatal, karena pada waktu itu dia masih di bawah umur, tentu saja dia bagian dari tersangka. Dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, itu juga akan membantu dia. Dia menolak, dia diam juga boleh. Tadi seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita di Jawa Pos, bahwa itu adalah hak dari tersangka. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini, tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Sakatatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran, ada foto. Ini adalah foto Sakatatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Eki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Sakatatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Sakatatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah.
Ini dari keterangan Lapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan. Dulu koar-koar dan mengaku sebagai korban salah tangkap, kini posisi Saka Tatal itu sangat terpojok. Saka Tatal cenderung berbohong dan memberikan keterangan palsu terkait kasus Pina Cirebon. Saka Tatal menyampaikan keterangannya dalam kasus kematian Pina dan Eki. Saka Tatal dinilai tidak konsisten. Pria berwajah tegang itu dituding berbohong berdasarkan keterangan Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Bapas kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus pembunuhan Pina dan Eki. Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik melainkan ayah korban atau Eki, itu Diana. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah foto yang memperlihatkan proses pemeriksaan Saka Tatal pada 8 tahun lalu. Foto tersebut menunjukkan bahwa Saka Tatal diperiksa oleh penyidik Polresta Kota Cirebon, bukan Ibtu Diana yang merupakan ayah Eki. Selain itu, foto tersebut juga memperlihatkan selama proses pemeriksaan Saka Tatal turut didampingi anggota keluarganya. Saka Tatal didampingi yang perempuan di depan adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki ada dari Bapas. Ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan ini, bagian dari keterbukaan. Kepolisian juga menegaskan penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. Polda Jawa Barat juga diyakini mengusut kasus dengan transparan melibatkan pengawas internal, eksternal, dan Komnas HAM. Oke, baik, itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.